kelas B akan mempresentasikan hasil percobaan praktikum pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Untuk pertemuan 1 dimulai dari titrasi bebas air. Dengan saya Sarasvati Sekar Ayu Supito dengan NIM 3311201050. Lanjutkan dari rekan saya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Putri Panjaitan dengan NIM 331120101056. Boleh dilanjut? Saya Grace Vincentia dengan NIM 3311201057. Izin melanjutkan, saya Amelia Damayanti dengan NIM 331120101058. Baik, izin melanjutkan. Nama saya Dias Nur Imam dengan NIM 3311201060. Untuk pendahuluannya, di sini terdapat tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Yang kedua, melakukan validasi metode analisis atau akurasi penentuan kadar papaverin HCl secara titrasi bebas air. Yang ketiga, titrasi bebas air. Kemudian adapun prinsip percobaannya, penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Tinjauan pustaka, titrasi bebas air atau TBA adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar, sehingga kemungkinan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Di bidang farmasi, teknik ini banyak digunakan karena banyak obat yang bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Dengan pemilihan pelarut yang tepat, penetapan kadar dari komponen campuran asam atau basa juga dimungkinkan. Pada titrasi asam lemah dan basa lemah dalam pelarut bukan air, pengaruh pelarut terhadap tetapan ionisasi, tetapan disosiasi, dan ketetapan keasaman atau kebasaan senyawa yang ditentukan sangat diperhatikan, terutama pengaruh dielektrik pada pelarut pada reaksi protolisis senyawa yang terjadi dalam larutan bukan air. Sampelnya itu adalah papaverin HCl dengan rumus molekul sebagai berikut. Struktur molekul C20H21NO4HCl dengan BM 375,85 dengan kelarutan larut dalam air dan dalam kloroform, sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter. Persyaratannya, papaverin hidroklorida mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 100,5% C20H21NO NO4HCl dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Berikut ada reaksi kimia pembakuan KHP dan HCl4 dan ada reaksi kimia papaverin HCl dengan HClO4. Ya, berikut ada diagram alir. Yang pertama itu ada pembakuan HClO4 0,1 N dengan larutan baku kalium hidrogen ftalat 0,1 N. Yang pertama itu 200 mg kalium hidrogen ftalat atau KHP dilarutkan dalam 15 ml asam asetat glasial, kemudian ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, kemudian dititrasi dengan larutan HCl4 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari biru keunguan ke biru kehijauan. Nah, untuk pembakuan ini dilakukan 3 kali atau triplo dan didapatkan NHClO4 sebenarnya yaitu 0,09745 N. Diagram alir dari validasi metode analisis papaverin HCl 245 mg, 350 mg, dan 370 mg papaverin HCl ditimbang, kemudian dilarutkan dalam asam asetat anhidrida, ditambah 5 ml raksa, 2 asetat P, ditambah 2 tetes indikator kristal violet, kemudian dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N sampai terjadi perubahan dari warna biru keunguan ke biru kehijauan dan dilakukan triplo. Didapatkan persen rata-rata itu 100,493 dengan standar deviasinya itu 2,172 dan persen RSD-nya 0,653. Kemudian ada diagram alir dari
HCl, itu 50 hidrida, ditambah 5 mili raksa 2 asetat P, ditambah 2 tetes indikator kristal violet, dan dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N. Sampai terjadi perubahan warna dari biru keunguan menjadi ke biru kehijauan, dan masih sama dilakukan triplo dan didapatkan persen pemurnian rata-rata yaitu 97,14%. Dapatkan ini hasil percobaan dari hasil pembakuan asam perkolat HClO4 didapatkan rata-rata normalitas HClO4-nya itu adalah 0,09745 N. Yang selanjutnya ada dari hasil percobaan hasil validasi metode analisis didapatkan persen R rata-rata itu 100,493 dan dengan standar deviasi 2,172 dan persen RSD-nya 0,653. Lalu ada hasil dari penetapan kemurnian dilakukan 3 kali titrasi dan didapatkan persen kemurnian rata-ratanya adalah 97,14. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada percobaan titrasi bebas air dilakukan 3 prosedur percobaan, yaitu penetapan kadar dan penentuan kepergian dari sampel warfarin HCl. Percobaan pertama dilakukan pembakuan larutan HClO4 dengan larutan baku kalium hidrogen pertalat atau KHP 0,1 N. 200 mg kalium hidrogen pertalat dilarutkan dalam 15 ml asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan dikocok. Setelah larutan terkocok sempurna, tambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Kemudian dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna dari biru keunguan menjadi warna biru kehijauan. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata normalitas HClO4 adalah 0,09745 N. Prosedur selanjutnya adalah validasi metode analisis sampel papaverin HCl. Digunakan pembanding papaverin HCl dengan variasi berat yang berbeda-beda, yaitu 245 mg, 350 mg, 370 mg, dan dilakukan secara triplo. Tiap sampel dilarutkan dengan 40 ml asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan 5 ml raksa 2 asetat, kemudian dikocok. Larutan terkocok sempurna, tambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Kemudian dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna dari biru keunguan menjadi warna biru kehijauan. Setelah titrasi selesai, didapatkan perhitungan hasil akurasi persen R dengan rata-rata sebesar 100,493%. Standar deviasi sebesar 2,172 dan hasil presisi persen RSD-nya sebesar 0,653. Terdapat perbedaan angka pada perhitungan titrasi validasi metode analisis pada penimbangan sampel 245 mg disebabkan oleh tidak sempurnanya proses titrasi dikarenakan kesalahan pada praktikan. Hal ini terjadi karena tidak cepatnya menutup keran pada saat proses titrasi sehingga terjadi selisih volume HClO4 yang terpakai. Jika dilihat dari hasil yang didapat, hasil tersebut sudah sesuai dengan literatur karena memenuhi persyaratan persen R, tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102,0% dari persen RSD, tidak lebih dari 2%. Proses selanjutnya yaitu penetapan kemurnian papaverin HCl. 350 mg sampel dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan 5 ml raksa 2 asetat, kemudian dikocok. Setelah larutan terkocok sempurna, tambahkan 2 tetes indikator kristal violet, kemudian dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna dari biru keunguan menjadi warna biru kehijauan.
Setelah titrasi selesai, didapatkan perhitungan persen kemurnian rata-rata adalah 97,14. Jika dilihat dari hasil yang didapat, sampel papaver NaCl tidak murni karena persyaratan zat aktif papaver NaCl tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 100,5%. Percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metode ini dinyatakan valid karena nilai persen L berada dalam rentang 98 sampai 102,0 dan persen RSD tidak lebih dari 2%. Zat aktif yang kedua, zat aktif papaver NaCl tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,5% sampai 100,5%. Titrasi asam basa secara potensiometri. Yang pertama, tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan normalitas lautan baku sekunder NaOH. Yang kedua, menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Yang pertama, prinsip percobaan. Yang pertama, penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa. Yang kedua, penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Tinjauan pusaka. A. Alkalimetri. Reaksi antara ion H+ dengan ion OH- yang membentuk H2O yang bersifat netral. Untuk menentukan titrasi akhir pada titrasi asam basa digunakan indikator, di mana indikator ini merupakan suatu asam atau basa organik lemah yang mengalami perubahan warna pada lingkungan pH tertentu. Dalam hal ini adalah pH yang merupakan titik akhir dari reaksi asam basa tersebut. Yang B. Aplikasi potensiometri. Metode potensiometri digunakan untuk mengukur potensial sel, pH, dan menentukan konsentrasi ion logam dan non-logam dalam suatu larutan elektrolit atau BOW 2014. Proses titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh dengan menggambarkan grafik potensial terhadap volume pentiter yang ditambahkan mempunyai kenaikan yang tajam di sekitar titik kesetaraan. Dari grafik itu dapat diperkirakan titik akhir titrasi. Jawaban yang kedua yaitu cara potensiometri ini bermanfaat bila tidak ada indikator yang cocok untuk menentukan titik akhir titrasi. Misalnya dalam hal larutan keruh atau bila daerah kesetaraan sangat pendek dan tidak cocok untuk penetapan titik akhir titrasi dengan indikator. Titik akhir dalam titrasi potensiometri dapat dideteksi dengan meletakkan volume di mana terjadi perubahan potensial yang relatif besar ketika ditambahkan citran. Monografi sampel, sinonimnya yaitu asam sitrat monohidrat. Struktur molekulnya C6H8O7H2O. IM-nya 210,14. Larutan sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam metanol, sangat suka larut dalam ether. Persyaratannya, asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. C6H8O7 dihitung terhadap zat yang dikeringkan. Reaksi kimianya yang pertama, reaksi kimia pembakuan NaOH dan asam oksalat C2H4 2H2O ditambah 2 NaOH jadi N2C2O4 ditambah 4H2O. Yang kedua, reaksi kimia asam sitrat dengan NaOH C6H8O7 ditambah NaOH menjadi C6H7O7 Na ditambah H2O. Gram alirnya, prosedur percobaannya yaitu pembakuan larutan NaOH 0,1 N. Larutan baku asam oksalat dihidrat 0,1 N. Di pipet 10 ml, dimasukkan ke dalam labu lanier, tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein, lalu dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda.
dihitung normalitas NaOH sebenarnya. Jadi hasilnya itu 0,104 N NaOH sebenarnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Berikutnya ada diagram alir penentuan kemurnian asam sitrat secara titrasi konvensional. Baik 85 mg asam sitrat monohidrat dilarutkan dalam 10 ml Aquades bebas CO2, kemudian ditambahkan 2-3 tetes indikator penophthalate. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N, lalu akan terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda, lalu dilakukan triplo. Persen kemurnian rata-ratanya adalah 91,7%. Ini ada penentuan kemurnian asam sitrat secara titrasi potensiometri. 85 mg asam sitrat monohidrat dilarutkan dalam 50 ml Aquades bebas CO2, kemudian dititrasi dengan 2 ml larutan NaOH 0,1 N, kemudian diukur perubahan pH dan dicatat. Lalu ditambahkan NaOH 0,1 N sehingga terjadi lonjakan pH. Persen kemurnian rata-rata adalah 85%. Hasil percobaan NaOH 0,1 N. Untuk rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuan adalah 0,104. Untuk hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional, persen kemurniannya ada 91,7%. Untuk hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri mendapat VA 0,85 dan VB 0,875. Untuk hasil percobaan berat asam sitrat dalam sampel dan persentase kemurniannya mendapat persen kemurnian 85%. Pembahasan. Pada pencobaan titrasi asam basa secara potensiometri dilakukan 3 prosedur percobaan, yaitu pembakuan larutan NaOH, penetapan kemurnian asam sitrat secara titrasi konvensional, dan penetapan kemurnian asam sitrat secara potensiometri. Percobaan pertama dilakukan pembakuan larutan NaOH 0,1 N dengan cara dipipet 10 ml larutan baku asam oksalat dihidrat 0,1 N, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 2-3 tetes indikator penophthalate dan dikocok. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna merah muda. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata normalitas NaOH adalah 0,104 N. Berikutnya, prosedur selanjutnya adalah penetapan kemurnian asam sitrat secara titrasi konvensional. Tahap ini dilakukan secara triplo. Percobaan yang pertama, 85,4 mg asam sitrat dilarutkan dalam 10 ml Aquades bebas CO2, kemudian dikocok. Setelah larutan terkocok sempurna, tambahkan 2-3 tetes indikator penophthalate. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna merah muda. Volume NaOH yang terpakai adalah 11,8 ml dan hasil perhitungan berat hasil analisis adalah 87,588, sedangkan persen kemurniannya adalah 92,02%. Untuk percobaan kedua, 85,1 mg asam sitrat dilarutkan dalam 10 ml Aquades bebas CO2, kemudian dikocok. Setelah larutan terkocok sempurna, tambahkan 2-3 tetes indikator penophthalate, kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna merah muda. Volume NaOH yang terpakai adalah 11,75 ml dan hasil perhitungan berat hasil analisis adalah 78,255, sedangkan persen kemurniannya adalah 91,95. Percobaan ketiga, 85 mg asam sitrat dilarutkan dalam 10 ml Aquades bebas CO2, kemudian dikocok. 2-3 tetes indikator penophthalate, kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna merah muda. Volume NaOH yang terpakai adalah 11,70 dan 11,70 ml dan hasil perhitungan berat analisis adalah 77,922, sedangkan persen kemurniannya adalah
91,13%. Kemudian rata-rata pada proses ini adalah 91,7%. Jika dilihat dari hasil yang didapat, hasil tersebut tidak sesuai dengan literatur karena zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi kontaminasi pada saat melakukan percobaan titrasi secara konvensional. Prosedur selanjutnya adalah penetapan kemurnian asam sitrat secara titrasi potensiometri. Percobaan yang pertama, 85,5 mg asam sitrat dilarutkan dalam 50 ml Aquarius bebas CO2. Kemudian dititrasi dengan 2 ml larutan NaOH 0,1 N, kemudian diukur perubahan pH dan ditambahkan NaOH 0,1 N sehingga terjadi lonjakan pH. Volume TE hasil perhitungan adalah 10,98 mili dan hasil perhitungan berat hasil analisis adalah 73,12 sedangkan persen kemurniannya adalah 85%. Jika dilihat dari hasil yang didapat, hasil tersebut tidak sesuai dengan literatur karena zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% dan 100,5%. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi kontaminasi pada saat melakukan percobaan titrasi secara potensiometri. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan pada percobaan ini berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama zat aktif asam sitrat monohidrat menggunakan titrasi konvensional tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,5% sampai 100,5%. Untuk yang kedua, zat aktif asam sitrat monohidrat menggunakan titrasi potensiometri juga tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,5% sampai 100,5%. Berikut merupakan grafik hubungan volume pentiter dengan pH. Ini juga grafik hubungan volume pentiter dengan delta pH dibagi delta V. Yang ini hubungan volume pentiter dengan delta kuadrat pH dibagi delta V. Untuk selanjutnya, percobaan ketiga yaitu titrasi redoks secara potensiometri. Untuk pendahuluannya, yang pertama untuk tujuan percobaan, untuk menentukan normalitas larutan baku sekunder I2. Yang kedua, menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Untuk prinsip percobaannya, yang pertama, penentuan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua, penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel atau E. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, titrasi redoks adalah penetapan kadar reduktor dan oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Agar dapat digunakan sebagai dasar titrasi, maka reaksi redoks harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama, reaksi harus cepat dan sempurna. Yang kedua, reaksi berlangsung secara stokiometri. Yang ketiga, titik akhir titrasi dapat dideteksi, misal dengan bantuan indikator atau secara potensiometrik. Karena banyaknya unsur-unsur yang mempunyai lebih dari satu tingkat oksidasi, maka dikenal beberapa macam titrasi redoks yaitu permanganometri, iodimetri, iodatometri, bromometri, bromatometri, dan serimetri. Bobot ekivalen suatu zat pada titrasi redoks adalah banyaknya mol zat tersebut yang ekivalen dengan 1 mol elektron. Untuk monografi sampel sendiri, asam askorbat terlampir rumus molekul. Untuk struktur molekulnya C6H8O6, untuk bobot molekul 76,2 larut dalam air, agar sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam eter, dan dalam benzen. Persyaratannya, asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. 6H8O zat yang dikeringkan. Berikutnya, reaksi kimia pembakuan I2 dengan AS2O3, dan yang kedua ada reaksi kimia vitamin C dengan I2. Untuk diagram
penentuan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional. 105,0 mg vitamin C dilarutkan dalam 25 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, ditambah 3 ml indikator Kanji-P. Dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N hingga terbentuk warna biru, kemudian dilakukan secara triplo. Didapatkan persen kemurnian rata-rata 108,7%. Untuk diagram alir yang ketiga, penentuan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri. 115,0 mg vitamin C dilarutkan dalam 50 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, ditambah 3 ml indikator Kanji-P, dititrasi dengan 2 ml larutan iodium 0,1 N. Diukur potensial sel atau E dan dicatat. Dihitung titik ekivalensi dan persen kemurnian vitamin C. Didapatkan persen kemurnian rata-rata adalah 112,841%. Berikut merupakan hasil pembakuan I2 0,1 N, didapatkan rata-rata normalitas I2-nya 0,187 N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional. Didapatkan persen kemurniannya 108,7%. Dengan titrasi potensiometri dengan VA 36,5 dan VB min 35,25. Selanjutnya, berat vitamin C dalam sampel dan persentase kemurniannya yaitu 112,8. Pada percobaan titrasi redox secara potensiometri dilakukan 3 prosedur percobaan, yaitu pembakuan larutan I2, penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional, dan penetapan kemurnian vitamin C secara potensiometri. Percobaan pertama dilakukan pembakuan larutan I2 0,1 N dengan cara ditimbang 60,0 mg AS2 03 dilarutkan dalam NaOH 4N, diteteskan hingga larut, kemudian didinginkan. Kemudian ditambahkan 25 ml air bebas CO2 dan dinetralkan dengan HCl4N dan ditambahkan 2 gram NaHCO3, kemudian ditambahkan 5 ml indikator Kanji-P dan dikocok. Kemudian dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna menjadi biru. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata normalitas I2 adalah 0,187 N. Prosedur selanjutnya adalah penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional. Tahap ini dilakukan secara triplo. 5 ml Aquades bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, kemudian dikocok. Setelah larutan terkocok sempurna, tambahkan 3 ml tetes indikator Kanji-P dengan larutan I2 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna menjadi biru. Volume I2 yang terpakai adalah 7,65 ml dan hasil perhitungan berat hasil analisis adalah 125,9 mg, sedangkan persen kemurniannya adalah 109,4%. Percobaan kedua, 115 mg asam askorbat dilarutkan dalam 25 ml Aquades bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, kemudian dikocok. Setelah larutan terkocok sempurna, tambahkan 3 ml tetes indikator Kanji-P, kemudian dititrasi dengan larutan I2 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna menjadi warna biru. Volume I2 yang terpakai adalah 7,5 ml dan hasil perhitungan berat hasil analisis adalah 123,5 mg, sedangkan persen kemurniannya adalah 107,4%. Percobaan ketiga, 115 mg asam askorbat dilarutkan dalam 25 ml Aquades bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, kemudian dikocok. Setelah larutan terkocok sempurna, tambahkan 3 ml tetes indikator Kanji-P, kemudian dititrasi dengan larutan I2 0,1 N sehingga terjadi perubahan warna menjadi warna biru. Volume I2 yang terpakai adalah
7,65 mili dan hasil perhitungan berat hasil analisis adalah 125,9 mg, sedangkan persen kemurniannya adalah 109,4%. Dilihat dari hasil yang didapat, hasil tersebut tidak sesuai dengan literatur karena zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi kontaminasi pada saat melakukan percobaan titrasi secara konvensional. Prosedur selanjutnya adalah penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri. 115 mg asam askorbat dilarutkan dalam 50 ml aqueous bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, kemudian dikocok. Setelah larutan terkocok sempurna, tambahkan 3 ml tetes indikator kanji P, kemudian dititrasi dengan 2 ml larutan I2 0,1N, kemudian diukur potensial sel E dan tambahkan 1,1 I2 0,1N hingga terjadi lonjakan potensial sel E. Volume TE hasil perhitungan adalah 7,8838 ml. Dan hasil perhitungan berat hasil analisis adalah 129,767 mg, sedangkan persen kemurniannya adalah 112,841%. Jika dilihat dari hasil yang didapat, hasil tersebut tidak sesuai dengan literatur karena zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi kontaminasi pada saat melakukan percobaan titrasi potensiometri. Setelah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, zat aktif vitamin C menggunakan titrasi konvensional tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,5 sampai 100,5%. Yang kedua, zat aktif vitamin C menggunakan titrasi potensiometri tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,5 sampai 100,5%. Hubungan volume pentiter dengan E. Yang selanjutnya yaitu grafik turunan pertama, hubungan volume pentiter dengan delta E dibagi delta V. Yang selanjutnya grafik turunan kedua, hubungan volume pentiter dengan delta 2E dibagi delta V. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.